Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading ya. Saya menangkap ada energi yang keren banget untuk kamu ya. Tapi kita tarik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi saya merasa ini keren banget ya untuk masa depan kamu, khususnya di sisa tahun 2025 hingga pertengahan 2026 nanti ya. Ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa cocok, bisa tidak ya. Karena banyak energi Virgo yang saya tarik di sini. Kalau kamu ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya untuk melakukan pembacaan pribadi ya. Tanya-tanya dulu price listnya, harganya. Kalau udah cocok ya, baru kita mulai ya. Baru kita mulai pembacaan pribadi. Atau mungkin sekedar membersihkan energi negatif, buka aura positif, buka aura kasih sayang, aura cinta ya, atau aura positif ya. Bottom of the decknya ada kapal ya. Oke. Aura kasih sayang, aura positif itu berfungsi untuk pekerjaannya, dan aura rezeki, supaya tidak kendala-kendalanya terkurangi karena bos kamu sayang sama kamu, rekan kerjamu juga sayang sama kamu ya. Yang benci nggak jadi benci gitu, yang sirik nggak jadi sirik, yang bersaing nggak sehat, nggak kuat menyerang kamu gitu, karena energi positif yang sedang aktif dalam diri kamu ya. Itu fungsinya aura kasih sayang, aura positif, dan aura rezeki. Kalau aura cinta, aura jodoh ya lain lagi ya. Oke, mari kita minta bantuan dari kartu-kartu mungil ini. Kita shuffle dulu dari toples ajaib saya ya. Ini tuh biasa menambah keakuratan dalam pembacaan. Kita minta 4 jenis kartu yang berbeda. Nanti kita baca dari setelah dipilih ya. Oke. Warisan, kemakmuran, kehidupan keluarga yang baik. Wah, insya Allah dalam keluarga kehidupan kamu makin membaik ya. Hubungan dengan keluarga makin membaik aja gitu, makin harmonis dalam keluarga kecil, keluarga besar ya. Ada yang dapat warisan ya, ada yang mengelola usaha kamu melalui modal yang kau dapat dari warisan itu bakal makmur ya. Dan beberapa dari kalian akan dapat modal dari warisan, atau emang kamu dapat warisan dari leluhur kamu untuk menjadi makmur seperti mereka di zaman dulu gitu. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang bangsawan atau orang-orang yang punya energi kekayaan gitu ya. Jadi nanti turun di kamu, insya Allah. Amin. Itu untuk ke depan ya. Terus ini ada misi ya, ada misi kamu yang bakal tercapai ya. Terus ada orang-orang yang gak suka sama kamu ini, mereka bakal trauma, mereka yang sirik ya dan nyoba-nyoba energi negatif sama kamu, mereka bakal trauma ya. Misi mereka gak berhasil terhadap kamu dan akhirnya mereka bakal trauma mendalam ya. Dan untuk kamu yang trauma dengan masa lalu ya, dalam keluarga, dalam percintaan, dalam pertemanan ya, kamu adalah orang yang resonate di sini. Beberapa dari kalian kalian pernah mengalami trauma akibat dari perbuatan teman, perbuatan saudara, perbuatan ya, tapi mereka tuh berencana gitu, terencana ya. Yang mereka lakukan kepada kamu tuh ternyata terencana. Mereka sudah menyusun rencana duluan sebelum melakukan kecurangan atau pengkhianatan, manipulatif sama kamu, pembohongan, pembodohan sama kamu. Itu ya tentang ini, tentang teman, saudara atau pasangan ya, atau pengkhianatan itu sudah terencana gitu. Ini perih banget dan ini membuat kamu trauma mendalam banget.
itulah kamu, jika kamu pernah mengalami itu, maka kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini ya. Oke. Menyenangkan, saling percaya. Nah, kamu bakal dapat pasangan ya. Untuk jomblo, kamu bakal dapat pasangan yang menyenangkan, energinya tuh menyenangkan dan bisa kamu percaya gitu. Dia juga bisa mempercayai kamu karena kalian tuh sepertinya punya trauma yang sama. Nah, makanya ketika kalian bertemu, nah apa ya, kalian saling menjaga satu sama lain ya. Untuk kalian yang berpacaran, saya rasa hubungan kalian semakin romantis. Dan untuk kalian yang ini rekonsiliasi ya, sedang break, akan pulih kembali hubungan kalian ya, akan kembali membaik, saling memaafkan atau saling romantis lagi gitu ya. Oke. Terus kita cek. Nah, ini afirmasi positif akan berhasil. Nah, afirmasi-afirmasi yang sudah kau lakukan sejak kemarin, kamu klaim energi-energi positif mungkin dari pembacaan-pembacaan saya sebelumnya ya. Mungkin itu ada beberapa yang akan berhasil ya, yang sudah kau afirmasikan di mana saja, dari video mana saja, atau hal-hal positif yang kau afirmasikan atau doa-doa ya, ini ada yang bakal berhasil ya, ada yang akan terjabah maksud saya gitu. Oke, kita gali tentang masa lalu kalian. Saya lihat ya. Oke, beberapa dari kalian kalian pernah di masa lalu atau masa sekarang ya, kamu tanpa kamu sadari kamu menghadapi orang-orang yang punya niat-niat yang gak baik sama kamu, dan mereka punya rencana ya, rencana yang buruk untuk membunuh karakter kamu, untuk membuat kamu gak maju, membuat kamu stagnan, membuat kamu gak berkembang. Intinya supaya kamu yang pintar jadi bodoh gitu. Ada beberapa dari kalian ya, supaya kamu nggak bisa produktif. Beberapa dari kalian ada yang sampai pingin tuh kayak otak kamu tuh mati aja gitu, supaya kamu benar-benar nggak ada pikiran sadar, atau bila perlu gila deh ya. Ada yang seperti itu. Ada yang emang ingin sadis ya, kayak ini tuh kayak santet ya, santet sampai pingin kamu mati. Ada beberapa seperti itu. Namun beberapa mereka hanya ngirim energi negatif, ini sumbernya dari orang ketiga. Ada pertemanan, ada melalui pertemanan, dan ada melalui hubungan cinta segitiga ya. Jadi mungkin kamu sudah tahu orangnya, atau mungkin saat ini sedang menggerogoti kamu, jadi kamu belum tahu orangnya siapa, atau kamu sudah mulai ngerasakan itu energinya dari siapa gitu ya. Kamu mulai ngerasakan itu, coba cari tahu dan segera bersihkan ya, karena ini kalau berhubungan dengan kuburan itu parah banget ya. Kalau mereka main-main magic melalui kuburan, itu bisa membunuh karakter kita, pola pikir kita. Jadi kita kayak orang linglung, bingung, dan nggak bisa ngapa-ngapain aja. Lama-lama kita bisa ODGJ ya, ODGJ ya. Gitu. Lama-lama bisa kita lupa ingatan, atau kita ya pikirannya linglung aja gitu, kemana-mana linglung kesini. Nggak ada jiwa sadar kita separuh diambil itu ya. Nah, saya lihat karakter kamu adalah orang yang ikhlas ya. Walaupun sesuatu dirampas dari tangan kamu, berhubungan dengan pekerjaan, finansial, dan hubungan ya, cinta atau pertemanan, itu yang dirampas dari kamu tuh kamu ikhlas aja, udah lepasin. Kalau kamu mau ngambil ya ngambil aja gitu. Kamu orang yang pasrah, kamu orang yang ikhlas. Kamu tidak melekat ya dengan sesuatu,
kamu tidak memelihara kemelekatan, kamu tegas sama diri bahwa ya kalau emang itu milik gue, ya bakal jadi milik gue dong. Kalau enggak, ya ya udah, mungkin itu milik dia gitu. Itu sih beberapa ciri-ciri dari Virgo ya. Yang saya tangkap orangnya ikhlasan ya. Dan apa ya? Membuat ya apa ya? Sikap kamu yang positif itu membuat kamu selalu bertemu dengan orang-orang egois, orang-orang yang punya keinginan banget untuk kayak candu ya, mendekati kamu untuk mendapatkan sesuatu dari kamu, atau ngerasa enak aja gitu kalau gangguin kamu, ngerasa puas. Tapi kali ini jangan ya, kalau boleh ada hak kamu untuk mempertahankan supaya orang yang sama tidak mengambil semuanya dari kamu. Ya, kamu harus tegas ya. Ya, beberapa dari kalian ini kayak sebenarnya apa ya, hati kalian tuh baik banget. Itu membuat kalian tuh selalu ikhlas, legowo. Tapi orang-orang yang dekat sama kalian ini yang nggak tahu diri aja gitu. Ya, jadi memanfaatkan, mengkhianati, menusukmu dari belakang. Ini ada yang pantau-pantau hidup kamu, perkembangan hidup kamu selalu dipantau. Beberapa dari kalian mungkin sudah kalian blokir ya, tetapi dia mencari informasi tentang kamu, perkembangan kamu itu melalui media sosial atau ya dengan cara apalah itu, yang penting dia tahu kamu ya. Ini bisa orang ketiga, ini bisa dalam pertemanan ya, pertemanan atau ya, seseorang yang pernah mengambil sesuatu dari kamu secara apa ya, curang, maksa, ngotot gitu ya. Dan sangat identik dengan cinta segitiga juga sih ya. Juga persaingan ya, persaingan kerja ya gitu. Saya lihat kamu baik ya, kamu orangnya suka berbagi. Kamu punya sisi rezeki yang bagus ya, kamu punya posisi juga nggak kaleng-kaleng. Kalau kamu bekerja di satu tempat, itu kamu bakal jadi mendapatkan posisi yang dipercaya oleh atasan kalian. Kalau kamu berbisnis, ini laku banget, bisnis kalian tuh laju ya, cepat majunya, cepat suksesnya. Karena kalian sangat peduli sama pertama orang tua, baik ya, sama keluarga, suka membantu, dan juga kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Nah, kebaikan-kebaikan inilah itu cicak bunyi ya, berarti benar, amin ya. Kasih cicak. Kok percaya sih sama gitu? Tapi ya kita ambil positif aja ya. Nah, kebaikan-kebaikan kamu itulah yang mendatangkan hal baik yang berlimpah untuk kamu. Jadi walaupun mereka berusaha untuk ya berencana ya untuk ngambil sesuatu dari kamu, ketika kamu ikhlas, kamu akan mendapatkannya kembali gitu dalam bentuk yang lebih baik. Baik itu pasangan, finansial, atau pekerjaan ya, karir. Ini karena lost and found ya. Ketika kamu melepaskan, kamu mendapatkan. Bertubi-tubi mereka mencoba segala cara, bahkan melalui hal-hal hitam ya, hal-hal magic yang parah banget ya. Tapi jiwa ikhlasmu terlalu apa ya, menumpuk energi positif yang menjadi cahaya, sebuah sinar yang melindungi seluruh jiwa raga kamu dari energi yang dikirimkan ini ya. Itu sebabnya kamu kuat. Itu apa ya, itu sebabnya kamu jadi kuat seperti sekarang ini, dan kamu selalu kuat selama ini. Keren ya, keren. Jadi jiwa ikhlas, dan kamu nggak memelihara kemelekatan dalam diri. Kamu cepat move on, kamu cepat ikhlas, kamu cepat memaafkan, kamu nggak mendendam. Nah itu yang menjadi energi positif dan energi cahaya yang melindungi kamu gitu
yang menyukseskan kamu, memudahkan kamu. Itu keren ya. Pelihara energi cahaya dalam diri kamu itu ya. Kamu ikhlas ya, lost and found. Ketika kau melepaskan, disitulah kau mendapatkan. Intinya yang kita lepaskan dengan ikhlas, yang kita maafkan dengan tulus, ya, yang kita lakukan dan kita berikan juga dengan tulus, ya, itu yang akan menjadi penolong atau pendongkrak kemajuan kita, ya, penolong kita di saat kritis dan genting, dan pendongkrak untuk kemajuan karir kita. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang deh, mau gimana-gimana. Intinya peliharalah cahaya putih, cahaya ikhlas, cahaya suci, ya. Pelihara dengan baik ya. Oke. Saya lihat untuk ke depan ya. Kamu akan menikmati kesendirian atau bisa menikmati hidup ya. Dalam diam kamu menikmati sendiri gitu. Memang sih. Kamu kalau ada apa-apa gitu yang lebih, kamu selalu berbagi. Tapi nikmatnya tuh kau rasakan sendiri gitu. Kau nikmati sendiri gitu. Kayak kamu nolong orang, kamu bahagia banget, nikmatnya kau rasakan. Gitu ya. Kalau kamu berbagi, bahagianya luar biasa gitu. Kamu ngerasa bahagia itu nggak kamu tampilkan di orang lain, tapi di saat kamu sendiri, aduh ya Allah, bahagia banget sih. Saya tadi habis bantu orang, saya tadi habis ngurusin ibu saya, ngurusin bapak saya. Tadi saya habis membuat orang tua saya senang. Ya Allah, terima kasih, saya bahagia banget gitu. Ya Allah, tadi saya habis bantu orang di negara perang. Saya habis menafkahi anak yatim. Itu kayak kamu duduk sendiri ya, waktu kamu sendiri ya. Kamu tuh kayak rasa bahagia tuh di situ banget gitu. Pernah ngerasain seperti itu enggak? Nah, itu yang membuat kamu tuh cepat banget untuk sukses. Itu yang membuat kamu punya power yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, itu membuat kamu tuh kayak orang heran aja sih. Dia itu nggak alim-alim banget. Dia itu biasa saja. Tapi kenapa sih dia tuh selalu selamat gitu? Dia kok selalu lolos? Dia kok selalu menang gitu? Dia kok selalu laju gitu? Apa sih yang dimiliki dia gitu? Ya, itu Virgo. Itu keren banget. Ada orang kan habis bantu, habis beri, pulangnya dia bersusah hati gitu. Aduh, tadi saya udah terlanjur gini, kira-kira besok nanti ada lagi nggak ya gitu. Kamu nggak ada sama sekali keluhan seperti itu dalam diri. Yang kamu pikirkan adalah, aduh saya bahagia banget udah bantu orang gitu. Itu yang tidak jarang banget dimiliki oleh manusia yang lain. Dan itu keren bingit ya, karena itu tuh naluri ya, dan itu alami gitu aja gitu, nggak dipaksakan, nggak dibuat-buat, dan nggak diharuskan gitu. Kamu nggak memaksa diri untuk ngerasa happy dengan itu gitu, nggak ngerasa sesak atau terpaksa, nggak. Emang nalurinya kamu itu gitu. Oke ya. Jadi secara karir saya lihat apapun jenis pekerjaan kamu, detailnya ada yang bakal datang menyodorkan rezeki atau pekerjaan ya, atau kerjasama atau sebuah kepercayaan untuk kamu kelola, untuk kamu kerjakan atau kamu handle ya, dan ini mendatangkan cuan, hasilnya di luar nalar ya, atau bakal bikin kamu tuh merayakan keberhasilan. Ada yang nawarin itu ya, nawarin kolaps ya, kolaborasi atau kerjasama, atau nawarin rezeki aja gitu. Nih, tolong dong handle ini, hanya kamu yang bisa gitu, tolong dong di handle. Nah terus kamu dapat cuan deh dari situ gitu, gitu ya. Dan kamu akan, beberapa dari kalian para pebisnis ya atau pengusaha, ada kerjasama yang bakal menang, bakal berhasil. Beberapa dari kalian ini bisnis pribadi,
kamu akan menikmati hasil yang memuaskan dan nyaman banget gitu kamu dapat hasilnya. Beberapa kalian dapat hasil ya, hasil dari kerja keras kalian ini secara keuangan tuh lebih dari yang kalian kira, sehingga kalian bisa berbagi kemana-mana tuh ya. Jangan lupa sisipkan uang saku ya, uang tabungan ya, dan uang pengeluaran tak terduga. Oke. Teruslah berkarya ya. Semua orang memperhatikan kamu, orang-orang memperhatikan kamu, orang-orang ngepoin hidup kamu, perkembangan kamu ya, keluarga, teman, atau ya orang-orang di luar sana ngepoin hidupmu, perkembanganmu, karirmu, kehidupanmu ya, finansialmu. Jadi teruslah tunjukkan hal-hal yang positif ya. Untuk kamu yang jomblo, kita masuk percintaan ya. Rupanya kamu udah capek ya dalam hal percintaan. Kamu ya udah deh, lepasin aja, udah mati rasa gue, udah nggak mau deh namanya cinta-cinta, capek tahu gitu ya. Ini untuk kamu yang jomblo. Nah, ketika kamu melepaskan tetapi kamunya masih rasa trauma, masih rasa sakit hati, masih menyimpan luka di dalam hati, maka yang akan datang akan tertahan. Coba bersihkan energi negatif itu ya, energi trauma itu, supaya kamu tuh berjalan dengan dirimu sendiri yang sudah berdamai dengan masa lalu gitu. Udah terima kenyataan bahwa ya udah, yang sudah lewat ya berarti udah lewat, emang harus lewat gitu. Nah, kamu udah plong. Nah, ini akan datang seseorang yang menawarkan cinta. Dia berasal dari sebuah organisasi atau pertemanan ya, atau kalian satu tim kerja ya. Akan ada itu orangnya baik ya, dermawan, suka membantu, dia nggak pelit, dan dia selalu memperhatikan kamu selama ini. Oke ya, untuk kamu yang sudah berpacaran ini makin lengket ya, saya lihat kayak pasangan kalian ini makin kau lepasin dia ya, kamu nggak ngotot, kamu membebaskan ya, maksudnya nggak ngotot lagi kayak dulu, nggak ngejar-ngejar lagi, dan kamu melepaskan harapan besar, nggak terlalu mengharapkan gitu seperti dulu, udah nggak, kamu melepaskan ya sudah, kayak kita jalan aja, kalau nggak perlu berdrama, kalau jodoh ya takkan kemana. Nah, energi melepaskan ya, energi itu yang membuat dia makin lengket sama kamu. Beda dengan kalau kita dikit-dikit yang udah dikit-dikit ngechat, kamu di mana, oh gini gitu. Itu mereka bakal tertekan dan bakal lari dari kita. Beda kalau kita ya udah gitu, jalan aja, sekedar nanya-nanya terus udah deh gitu, nggak yang energi ngotot tuh nggak ada sama kamu lagi gitu. Itu membuat dia makin ketarik energinya ke kamu, dan gairahnya untuk terus hidup bersama kamu, bahkan ke jenjang yang ikatan ya, terikat, itu sangat makin kuat ya. Dia akan ada komunikasi yang diawali dari dia lebih intens. Dia akan meladeni kamu, memprioritaskan dan memberikan support sistem bisa, atau support mental ya gitu. Untuk kalian yang sudah menikah alias yang sudah berumah tangga, saya lihat ya, beberapa dari kalian mungkin nangkap ya chat-chatan dari suami kalian atau beberapa ya kemungkinan kecil menangkap chat-chatan dari istri kalian, dan membuat kalian kecewa banget. Tapi terjadi masalah, dan mungkin kalian saling mengungkapkan isi hati. Kamu sih nggak peduli sama saya, kamu sih yang mulai duluan, kamu sih udah berulang kali, atau ya udah saya yang salah gitu. Kalau kamu laki-laki ya, saya minta maaf, ini cuma hiburan doang, atau saya cuma ngechat lewat chat doang gitu. Nah, pasangan kamu merasa sedih, kecewa, tapi memaafkan. Jadi kalian berdua mengaku salah ya,
ada beberapa dari kalian memang sama-sama udah saling berpaling, udah mencari bulan lain, mungkin diam-diam mengadakan cinta rahasia atau sekedar chat-chat doang. Dan ketika kalian saling tahu, tangkap ya, bukan ketangkap bahasa sih, tapi nangkap lewat chat doang atau dari gelagatnya, atau beberapa dari kalian memang tangkap bahasa ya. Tapi kayak setelah kalian berbicara ya, bertukar pikiran atau apa ya, berdiskusi tentang masalah itu, kalian saling memaafkan. Endingnya kalian saling memaafkan deh. Pokoknya intinya ada sesuatu yang harus dibongkar dalam hubungan kalian ini, kayak terbuka gitu. Mungkin kamu bertanya atau dia bertanya ke kamu, apa sih maumu, gimana caranya gue harus memperlakukan kamu, apa sih maumu gitu, ngerti nggak? Lalu gue harus gimana, apa yang harus gue rubah dari diri gue gitu. Ada percakapan seperti itu yang membuat kalian tuh bakal klop lagi, karena ini ada rekonsiliasi ya, saling percaya lagi nih ya, nih romantis, menyenangkan, saling percaya. Jadi kepercayaan, beberapa dari kalian itu merasa ketika tahu dia ngechat sama orang lain, pas berlawan jenis, ada yang sudah ngerasa putus asa, bahkan kehilangan kepercayaan ya. Tetapi karena kalian mau berdiskusi, mau mengungkapkan perasaan, dan mau berkompromi ya, dan mau berjanji, sama-sama berjanji untuk memberikan yang terbaik, bertanggung jawab, lebih memprioritaskan satu sama lain. Nah, disitulah perdamaian terjadi, dan hubungan kalian bakal romantis banget, menyenangkan banget, dan saling percaya satu sama lain untuk selamanya. Amin ya. Ya, ini hidup kamu makin bertumbuh ya. Ya, apapun yang kau butuhkan langsung kau dapatin. Progres kamu itu ternyata berhasil ya. Kamu berhasil berpindah dari situasi negatif ke positif, kehidupan yang lebih baik intinya ya. Ya, kamu terbebas dari isu-isu negatif atau terbebas dari orang-orang toksik. Ya, ini ada liburan, kamu akan libur, akan menikmati hari-hari kamu yang indah. Kamu bisa mendapatkan waktu untuk rileks, mendapatkan waktu untuk bersenang-senang dengan pasangan, dengan diri sendiri, membahagiakan diri lah. Intinya kamu punya waktu rehat yang berkualitas dan menyenangkan banget ya. Oke, kita minta pesan semesta. Pesan semesta ya. Pesan semesta yang berhubungan dengan energi keren kamu ya, di masa depan berdasarkan masa lalu kamu tersebut. Ini kita ambil satu aja ya, persingkat durasi. Langsung lompat ya kartunya. Yang bagian ini kita harus ambil 3. Energi kamu kok keren banget, saya ngerasa ada sesuatu yang seger ya, makanya sering hirup-hirup, saya menghirup napas tuh kayak keren. Amin ya. Oke. Sudah terlalu banyak orang cerdas di dunia ini, buatlah kamu salah satunya atau lebih tinggi. Jadi ini makanya mereka kepo ya. Orang-orang berusaha mengejar value kamu. Jadi ya jangan merasa sudah di puncak atau sudah ahli. Karena tidak ada ahli di atas ahli. Maka teruslah belajar, teruslah berinovasi, supaya ya kita nggak perlu pusing ya sama orang yang ngejar value kita. Intinya ya kita harus terus berkembang kan. Nah, maka kita juga butuh asupan ilmu ya.
Jadi jangan tinggalkan, jangan sia-siakan waktu kamu untuk belajar hal-hal baru ya. Jangan buang-buang kesempatan untuk belajar. Akan terjadi orang-orang akan memandangmu dari kecerdasanmu, bukan dari penampilanmu. Ada nilai dalam dirimu yang membuatmu berharga dan patut dihargai. Cuan pun berdatangan. Wow. Nih ya, nanti akan terjadi orang-orang akan memandang kamu dari kecerdasan kamu. Ya, bukan dari penampilan kamu saja, tapi nilai value kamu itu yang berkualitas itu loh. Ya, luar biasa. Dan emang kamu tuh punya harga ya, nilai yang sangat berharga, dan kamu tuh bakal dihargai banget, dan nantinya ada cuan yang berdatangan ya, sesuai apa ya, tingkat kemahalan kualitas yang kau miliki. Nih, kesadaran yang besar mendatangkan keuntungan yang besar. Banyak-banyak sadar. Jalani hidup ini dengan sadar. Lakukan sesuatu dalam keadaan sadar. Dan sadar-sadarlah ya. Karena kalau kita sadar, yang kita lakukan itu bakal menguntungkan. Pastinya ya. Jadi kalau kesadaran makin besar, maka keuntungan juga makin besar. Ya. Kesadaran yang besar mendatangkan keuntungan yang besar. Oke. Di bulan ini energimu tiba-tiba meningkat sehingga kamu semakin kreatif, dan semua yang kau kerjakan akan berhasil dengan mulus. Kamu bisa membayar hutang atau membeli apa yang sudah kau rencanakan. Wow, keren ya. Insya Allah di bulan ini juga ya, energi positif kamu tuh sedang tinggi ya, sedang meningkat ya, sehingga kamu tuh semakin kreatif aja, produktif aja ya. Jadi apa-apa yang kau kerjakan dalam pekerjaan kamu itu akan selalu berhasil dan berjalan mulus-mulus saja gitu. Dan akhirnya hasilnya juga lumayan lancar ya, tinggi, sehingga kamu bisa membayar hutang-hutang kamu dan membeli sesuatu yang sudah kau rencanakan, yang sudah kau inginkan kemarin gitu, yang sudah kau catat di catatan pribadi kamu ya. Itu bakal terbelikan ya. Nih, penghasilan kamu sekarang tidak kaleng-kaleng lagi. Mulai 1 bulan ke depan, karir kamu akan naik. Kau akan mendapatkan jumlah miliaran masuk ke rekening secara bertahap dan terus-menerus. Wow. Penghasilan kamu sekarang tidak kaleng-kaleng lagi. Wah, keren. Mulai 1 bulan ke depan, karir kamu akan naik. Kamu akan mendapatkan jumlah miliaran masuk ke rekening. Wow, keren. Secara bertahap dan terus-menerus. Wah, ini bukan saya yang pilih ya. Tadi emang pas kita shuffle, kita pilih secara acak kan. Nah, itu. Nih, terpilih seperti ini. Ya, jadi penghasilan kamu sekarang udah nggak kaleng-kaleng lagi loh. Ya, mulai 1 bulan ke depan karir kamu makin naik. Kamu akan mendapatkan jumlah miliaran masuk ke rekening secara bertahap dan terus menerus. Amin. Afirmasikan maka ini. Nih ya, dipesankan, afirmasi positif akan berhasil. Afirmasikan. Klaim energinya. Terus ini ada pesan semesta ya. Pesan semesta. Kita ambil, kita kocok dulu ya dalam kotak ini ya. Kita pilih salah satu. Semoga bermanfaat ya. Ini kata bijak, tapi kalau sudah terpilih berarti pesan semesta untuk kamu ya. Siapa yang menggali lubang harus siap-siap terjatuh di dalamnya. Jadi orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu, mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk menanam dirinya sendiri ya. Maka pesan moralnya atau pesan bijaknya untuk kamu, jangan menggali lubang untuk menjatuhkan orang lain, karena sebenarnya itu sama saja kita meminum racun tapi kita ngarap orang lain yang mati. Oke. Jadi jangan ikut-ikutan kayak gitu. Biarkan aja orang lain yang mengadopsi sifat itu, kamu jangan. Oke. Itu mengatori energi kerejekian kamu,
energi cuan kamu ya, memperlambat kesuksesan kamu, dan bahkan itu menjadi kegagalan ya. Sumber kegagalan itu akan menjadi sumber kegagalan gitu ya. Kalau kita menggali lubang untuk menjatuhkan orang lain, sama aja kita menggagalkan masa depan kita yang cerah ya. Oke. Ketika kamu bertanya sebelum tidur tentang sesuatu yang penting, kau akan mendapat jawabannya melalui mimpi ya. Malam ini juga, misal kamu sedang mikirin sesuatu atau ada sesuatu yang penting sedang kau pikirkan dan bertanya-tanya, ucapkan dalam doa di malam hari sebelum kau tidur, tanyakan ya, sambil berdoa sambil bertanya, dan jika kau mendapatkan jawaban melalui mimpi, maka itulah jawaban yang kau cari, dan itu emang benar gitu. Saya pernah mengalami itu ya. Saya tanya, kenapa sih saya begini, ini sumbernya dari mana? Disebutin tuh, nongol tuh orang-orangnya di dalam mimpi saya. Dan dari beberapa orang itu ternyata tuh telinga saya bunyi tiba-tiba. Seperti ada pesan yang masuk ya, tiba-tiba berdengung gitu. Ternyata yang ditunjukkan dalam mimpi itu memang benar orang itu. Dan gak lama lagi orang itu datang dan bikin kekecauan dalam hidup saya. Ya gitu. Jadi kita doa aja, doa positif, minta jawaban, ya Allah, apa salahku jika ini ada pengaruh dari orang lain, atau ini sumbernya dari mana, sebenarnya ini apa maksudnya gitu. Tanya aja. Nanti ketika kamu tutup doa dan kamu tidur, tuh sebentar lagi kamu akan mimpi mendapatkan jawabannya ditunjukin tuh, penyebabnya di mana, ini akibat dari perbuatan siapa atau tujuannya apa, itu semua nanti tergambar ya dengan jelas, dan ada buktinya setelah itu. Oke ya. Untuk yang resonate dan pembacaan saya di sini, saya sering mengalami hal-hal yang aneh tapi nyata. Emang nyata gitu. Seminggu sebelum orang-orang itu datang, atau ya hal positif atau hal negatif yang mau terjadi itu udah saya rasakan duluan. Udah seperti sekilas gitu ya, seret gitu, saya ngelihat, oh ini bakal datang, oh ini bakal hubungi saya, oh ini bakal butuh saya, oh ini orang kayaknya ada energi-energi gimana gitu tentang dia. Tiba-tiba muncul tuh, tiba-tiba calling tuh, tiba-tiba ngechat gitu. Kalau saya merasakan energi orang itu, tiba-tiba nanti dia, kalau bukan dia datang ya dia bakal ngechat saya. Gitu ya. Dan misal seminggu lagi saya akan alami apa, energinya sudah kerasa duluan gitu. Tapi karena saya orangnya cuek ya, udah jangan seujun, pokoknya yang positif aja deh gitu, jalan aja deh. Padahal itu dalam semesta memesankan bahwa kamu harus antisipasi, cuman ya kadang-kadang kita suka apa ya, gimana gitu, nggak connect. Nah itu, dan akhirnya terjadi sama ya. Oke. Inisial kamu, inisial dia yang kau fokuskan, atau inisial tempat tinggal kalian berdua. Dia di mana, kamu di mana, atau asal kota kalian di mana. Maka jika ada inisial nama kotanya di sini, atau inisial namanya di sini, dan inisial nama kamu, maka kalian yang resoni dalam pembacaan saya di sini. AR NET OFI KHY FWM HYK JAS EVJ PGW. Oke, siapkan satu pertanyaan. Jawabannya tergantung dari jumlah Y dan T. Oke. Simpan dulu pertanyaan kalian ya. Kita cek untuk tanggal lahir dan usia kalian yang resone di sini, maupun usia dan tanggal lahir dia yang resone dalam pembacaan saya. 7, 8, 9, 19, 20, 21, 49, 50, 51 itu usia ya. 31, 32, 33 usia bisa, tanggal lahir bisa, karena ini masih ada 31 ya. Ada yang lahir di tanggal 31 kan. Nah, kalau 32, 33 masuk di usia.
kamu atau dia yang kau fokuskan. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 456, 456 ya, 43, 44, 45, 25, 26, 27. Oke. Orang yang kau fokuskan ini, dia lahir di bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 10, bulan 3, bulan 6, bulan 5, bulan 1 kuat ya. Bulan Januari kuat. Bulan 7, bulan 4, bulan 12. Terus kalian itu di link sama zodiak Virgo, Pisces, Aries, Libra, Gemini. Ini ya, bulan spesial ya yang akan datang, yang akan terjadi pada kalian ini ya. Yang tadi saya bacakan di sini itu akan terjadi di bulan Desember, ada yang September, ada yang bulan Oktober, November, ada yang di bulan Mei kemarin udah dapat ya, atau mungkin Mei di tahun depan, Agustus tahun ini, Februari tahun depan. Oke. Pertanyaan kalian apa? Jawabannya adalah, apapun pertanyaan kalian, jawabannya adalah ya. Nih, T-nya cuma 3. Apapun yang kalian tanyakan, jawabannya adalah ya. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah ya. Berpegang pada kata-kata adalah bagian dari doa. Semoga yang saya bacakan menjadi doa yang akan terjabah di kamu. Saya doakan pula semoga puluhan juta, ratusan juta, miliaran, hingga kalian bakal menjadi triliuner di tahun 2025 ini, karena puluhan, ratusan, hingga miliaran itu akan masuk ke rekening kalian dalam sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026 nanti. Jaga sebaik-baiknya keuangan kamu ya, kelola dengan baik, dan tetaplah berjaga-jaga untuk pengeluaran tak terduga. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.